Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Ya, masih di tema kita pagi hari ini. Temanya apa? Yuk cek, apakah hidup kita sudah berkah selama ini? Masya Allah, mudah-mudahan udah ya. Amin. Terima kasih banyak buat jamaah dari Cianjur dan juga dari Ambon yang sudah mampir ke studio, Masya Allah. Dan juga buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Ada seorang guru honorer berjuang demi mencerdaskan bangsa, namun dia juga harus berjuang demi menyambung hidupnya. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ya ini Masya Allah ya. Yang ini salah satu gambaran memang harusnya memang gaji-gaji guru honorer ini diperbesar lagi di BP ini Masya Allah luar biasa. Diperhatikan betul. Nah ini kita nih sebagai manusia nih kadang-kadang kita nih yang punya uang ini kadang-kadang suka bingung gitu. Ini uang kita nih berkah apa enggak gitu. Karena banyak orang yang mungkin gajinya besar tapi masih ngeluh aja. Tapi kalau ngeliat tayangan tadi ini Masya Allah luar biasa. Harusnya banyak bersyukur. Nah pertanyaannya Bib, bener gak nih Bib ya? Gaji yang berkah itu bukan tergantung dari nominal besarnya berapa. Tapi tergantung dari apanya pertanyaannya Bib. Mohon izin menjelaskannya guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Tepuk tangan dong buat guru kita, silakan Habib. Habib Muhammad izin, Ustadz Maulana izin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita lihat di dalam tayangan itu satu hal yang sangat mengharukan. Ya, seorang guru yang sampai seperti itu. Dan kita mungkin belum tentu bisa seperti itu, diberikan cobaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apakah keberkahan gaji itu dari nominal atau dari yang lain? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dikatakan baginda Nabi SAW menyatakan laisa al-ghina an kathratil arad. Jadi yang namanya ghina itu kecukupan, kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, banyaknya benda, banyaknya kemewahan, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang namanya kecukupan itu adalah karena dirinya merasa cukup. Jiwanya merasa cukup lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa sih kebutuhan kita? Makan sepiring aja udah kenyang gitu ya. Pakaian sebenarnya 2-3 pakaian udah cukup. Tapi kenapa? Karena kita terbawa dengan gaya hidup. Makan harus fast food, harus segala macam, jadinya mahal. Ya, sehingga gaji berapapun nggak cukup. Pakaian sampai selemari pun kurang juga, masih beli juga pakaian. Akhirnya jadi nggak cukup. Kenapa? Gaya hidup. Nah bagaimana supaya berkah rizki yang kita miliki? Di antaranya ada beberapa cara. Ya, para ulama menyatakan yang pertama adalah selalulah pekerjaan kita, rizki kita dari yang halal. Ya, kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ya bahwa sesungguhnya Allah itu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rizki dari orang, Allah juga yang batasi. Kalau kita ingin diluaskan, minta sama Allah sungguh-sungguh dengan yang halal. Ya. Yang kedua kata para ulama adalah selain daripada membatasi nafkah kita dari yang halal, juga menjauhi boros, gitu ya. Boros itu segala macam, bisa boros dalam belanja dan sebagainya, bisa juga boros ngasih-ngasih, gitu ya, sehingga habis terus gitu. Keluarganya malah dia nggak pikirin, orang lain dia kasih, ya, sehingga akhirnya nggak cukup. Nah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanus syayatin. Jangan kalian boros karena boros itu saudaranya setan. Nah kalau kita Mas Fadli menjauhi tadi rizki yang haram, lalu kemudian kita menjauhi boros, maka insya Allah berapapun yang Allah kasih akan senantiasa cukup asal kita terus bersyukur. Masya Allah. Jadi hiduplah dengan sesuai kebutuhan, ya Masya Allah. Jangan asal hidup juga, asal hidup mah pelit banget gitu. Jangan juga hidup dengan penuh gaya-gayaan. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Masya Allah. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Jamaah. Udah siap? Siap apa gitu? Udah siap belum ditanya sama Ustadz Maulana? Siap, coba Ustadz. Ayo maju ke depan dulu nih, Masya Allah. Tunggu dulu, iya. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Biasanya saya selalu ambil dari sisi kanan dari kamera, dari jamaah di rumah, sisi kiri dari kami.
Tunggu Kanan dulu. sisi kiri dari kami kanan kamera juga itu. Iya. Iya makanya dari kanan. Dari Iya. Ibu. Aku kaget ibu nyampe. Ya Allah ya Robi. Silakan berdiri. Ibu berdiri ibu boleh. Sama. Ibu namanya siapa? Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobaria. Subaria, Ibu Subaria. Sobaria. Ibu Sobaria. Sobaria. Mana bajunya sama lagi? Ya. Iya, dari pengajian mana Ibu? Dari Majelis Taklim. Majlis Taklim Baitul Minin Cempaka Cianjur. Cianjur. Tepuk tangan dong buat Ibu Sobaria. Ustadz mau nanya apa sama Ibu Sobaria? Bu, kalau lagi suami kasih uang pas-pas gitu, apa yang ibu lakukan? Jujur. Jujur. Marah. Oh jujur. Jujurnya apa Bu? Kalau dikasih Marah. uang pas-pasan sama suami. Marah dulu. Jujur. Marah dulu. Marah dulu. Kenapa marah? Bukannya sudah dikasih, syukur dikasih Bu. Iya. Tapi kan sedikit. Ah. Kebutuhan banyak. Kebutuhan banyak, mintanya suaminya banyak lagi. Iya banyak macam-macam. Ya Allah, ya aja lagi Bu. Dikomporin dikit dong langsung ngebul. Iya. Bu, mohon maaf ya. Ya. Sebenarnya ada cara yang nanti kita bahas. Iya nanti kita bahas. Tepuk tangan dong buat Ibu Sobaria. Masya Allah makasih banyak. Silakan Ustadz Maulana. Mohon izin kepada semuanya. Izin Habib. Kepada semuanya. Jamaah yang di rumah utamanya ibu-ibu. Yang dikasih oleh pasangan. Bukan dari banyaknya. Bukan dari sedikitnya. Tapi sebenarnya dari keberkahan. 1, 2, 3. Keberkahan. Kembali lagi rumus keberkahan. Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan pasangan yang berkah. Atas apa yang dilakukan pasangan jadi berkah. Atas apa pemberian dari pasangan adalah berkah. Camkan ini. Maka yang pasangan yang berkah adalah pasangan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja cukup. Betul tidak? Yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz? Maka jadilah rumah tangga itu adalah rumah tangga yang berkah. Yang mengantarkan diri kita dekat dengan Allah. Makanya menikahlah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 3. Untuk Allah. Apa sampai di sini? Patokan keberkahan itu adalah pasangan yang menguatkan ibadah kita. Kita lagi malas diingetin. Kita lagi sholat berjamaah. Betul tidak Bu? Bu. Kalau ada suami banyak kasih uang tapi tidak ngajakin ibadah gimana? Sama aja dengan bohong. Nauzubillah. Iya, justru keluarga yang baik itu, pasangan yang baik itu yang mengantarkan mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menguatkan ibadah kita. Satu lagi nih, Apalagi Ustadz? yakni menjalin silaturahmi. Masya Allah. Itu yang mahal itu luar sebenarnya. biasa. Lebih bagus Jadi, lagi emang itu. hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Nah ngasih istri uangnya bagus, ngajak sholatnya juga bagus. Gitu Ya, Bu, ya. ya. Ngajak ibadahnya Masya Allah. Nah sekarang gini Ustadz nih, saya mau nanya dulu sama jamaah, mau kasih kesempatan jamaah bertanya. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Sebelah sini Masya Allah. Oh ibu boleh berdiri? Iya. Berdiri aja. Ini aja. Diri. Nggak kelihatan ibu kan mau dikasih lihat kamera. Yang rumah juga jadi lihat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Sumyati dari Masjid Taklim. Masjid apa majelis taklim? Majelis Oh majelis Taklim. taklim. Bukan dari masjidnya kan ibu? Iya. Majelis Taklim
Baitul Mukminin, Campaka Cianjur. Tepuk tangan dong buat Ibu Sumiati. Pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Wah dia Pak bawa contekan Ustadz. dari rumahnya kayaknya ini. Ada titipan. Tanya dong Ustadz. Jawab dong Ibu. Iya. Izin mau bertanya ke Habib Muhammad. Habib Muhammad. Kalau ada orang yang tiba-tiba semua hartanya habis tanpa sebab, apa artinya itu hartanya? Oh apa hartanya itu nggak berkah gitu kali Gak maksudnya? diberkahi Allah. Oh ya. Atau malah itu hasil pesugihan atau malah bisa kena ain. Oh ya Habib. Allah. Ini dia nih tetangga yang seuzon aja sama Wassalamualaikum tetangganya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Sumiati. Sampai itu Ibu nyiapin pertanyaan dari rumah. Iya tetangganya Catat itu, dia. tetangganya yang nitip kayaknya. Silakan Bib dijawab Bib, Fadal. Baik, Masya Allah. Pesugihan itu apa? Sugihan tuh kayak main dukun Bib. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Harta hilang. Harta hilang. Harta hilang ini bisa dua. Dua kemungkinan. Yang pertama harta hilang memang itu dihilangkan dengan sebab Allah uji. Itu dua-duanya ujian. Diuji dia sudah bertakwa, carinya berkah. Tapi hartanya habis misalnya. Itu juga ujian dari Allah supaya dia ditingkatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hartanya habis itu bisa terkategori Allah mau bersihkan. Mungkin dia dapat dari sesuatu yang tidak bagus, dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikasih bangkrut oleh Allah, itu terkategori hartanya Allah pengen dia bagus dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan oleh ulama kita, ij'alid dunya majlisaini. Jadikan kita hidup di dunia ini cuma dua kelompok saja kita hidup yang kita cari. Pertama, majlisan li talabil ilmi. Pertama, majlis buat kita nuntut ilmu. Nih saat ini nih kita di 3I. Di Islam itu indah, pagi-pagi datang ibu yang dari Ambon, dari Cianjur. Artinya Masya Allah ini li talabil ilmi. Bagus. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita pergunakan untuk hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik sehingga dapat barokah. Tadi Ustadz Maulana sudah katakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kemudian yang kedua, majlisan li talabil halal. Majlis atau tempat kelompok ini yang kita pakai untuk mencari rezeki yang halal. Kalaupun itu rezeki diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu milik Allah. Nggak ada urusan kita. Kita lahir milik Allah. Kita kembali kepada, seperti tadi Ustaz Maulana bilang, untuk Allah, dari Allah, karena Allah. Artinya semuanya itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika harta kita diambil, makanya Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku tahu rezeki ini memang pasti dari Allah, sudah tertulis dari Allah, mau diambil, mau diberikan, mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah yakin itu dari Allah, fatma'annat bihi nafsi, maka tenang aku punya jiwa. Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita ini punya, yang kita punya ini punya Allah. Jadi Betul. kalau Allah titipkan sama kita, tiba-tiba Allah ambil lagi, jangan kaget. Kan Jangan titipan gitu ya Bib ya. Betul. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Dari sebelum kita lanjut lagi, nih ada lagi satu video tayangan nih tentang video yang viral di mana doanya katanya langsung diijabah. Tapi berkah banget kayaknya langsung diijabah berkahnya. Emang kayak gimana sih, coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Enak banget langsung ditransfer, ya Allah fulus ya Bu ya. Ya Allah fulus. Ini fulus. yang Doa fulus. itu doa itu bukan cuma minta fulus Ibu. Ah, fulus? Fulus kan duit Ustadz. Iya. Kita kan lagi pengen duit nih, butuh duit Tapi nih. kan bukan butuh fulus doang. Terus apa Ibu dong? tapi harus minta berkahnya juga. Jangan sampai ibu tidak pantas untuk mendapatkan uang itu. Tapi butuh keberkahan. Ibu dengan siapa Bu? Ai. Ai. Singkat namanya ya. Ibu dengan siapa Bu? Ai. Ya baiklah. Mau tahu? Mau.
uang yang berkah. Wow, kayak gimana sih? Keberkahan hidup. Kayak gimana? Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.